sudah hadir di sini, siap mengikuti rapat. Terima kasih, Bu. Monggo Pak Mus, silakan dimulai. Ya, baik, terima kasih Ibu. Waktu sudah menunjukkan pukul 9:10. Rapat Kimit Wali Murid kelas 6 SDN Sumerolo 3 akan segera dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Sumerolo 3 Kota Surabaya. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid kelas 6 SDN Sumerolo 3 Kota Surabaya yang telah hadir dalam acara Google Meet rapat bersama dengan Bapak Ibu Guru dan Kepala Sekolah SDN Sumerolo 3 Kota Surabaya. Puji syukur Alhamdulillah, marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita bisa bersama-sama dalam rapat Google Meet Wali Murid kelas 6 SDN Sumerolo 3 Kota Surabaya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Tuhan Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan sehat kepada kita lahir maupun batin, dan selalu memberikan kemudahan kepada kita untuk mendapatkan rezeki yang banyak dan yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih pada pagi hari ini panjenengan sudah meluangkan waktu dengan sebaik-baiknya memperhatikan undangan dari kami Sekolah SDN Sumerolo 3 Kota Surabaya, sehingga meluangkan waktu dengan tepat waktu dapat menghadiri acara rapat di Google Meet ini, biarpun kita laksanakan di tempat kita masing-masing karena mengingat kondisi masih belum memungkinkan kita untuk mendatangkan Bapak Ibu Guru datang ke sekolah kita tercinta. Bapak Ibu yang saya hormati, saya di sini selaku pembawa acara dalam rapat Google Meet pada hari ini akan menyampaikan susunan acara yang akan kita lalui pada Google Meet yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan doa pembuka yang akan nanti disampaikan oleh Bapak kami, kemudian dilanjutkan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Sumerolo 3. Yang berikutnya akan ada paparan tentang program kegiatan akhir tahun anak-anak kelas 6. Dan yang berikutnya adalah penutup pendoa. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah acara kita pada pagi hari ini kita bisa bersama agar acara kita pada pagi hari ini akan bermanfaat, lancar, dan akan menjadi satu pedoman untuk meningkatkan pembelajaran anak-anak kita yang sudah
pada bangku kelas 6 semester 2. Berdoa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, untuk lebih menghikmatkan acara rapat kita pada pagi hari ini, marilah kita ikuti doa pembuka bersama yang akan disampaikan oleh Bapak Arma Sarjana Pendidikan. Kepada yang terhormat Bapak Suparni, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali acara rapat pada pagi ini, mari sama-sama kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini benar-benar mendapatkan kebaikan dan berkah untuk kita semua. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan ma'inun, hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunuban wa walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa bapak ibu kami, kedua orang tua kami, dan sayangilah ya Allah kedua orang tua kami, seperti halnya beliau menyayangi ketika kami semua masih dalam keadaan. Bagi bapak ibu kami yang masih hidup, ya Allah, cukuplah segala kebutuhannya. Kasihanilah, tenangkan hati dan pikirannya. Dan selalulah ya Allah, berilah kesehatan yang berkah untuk kedua orang tua kami. Dan jika bapak ibu kami yang telah pulang menghadap-Mu ya Allah, ampunilah dari segala salah dan dosanya. Tempatkanlah di alam barzahnya dengan penuh kebahagiaan dan penuh kenikmatan. Dan ampuni keduanya ya Allah, jika ada kesalahan dan kekeliruan selama hidupnya. Dan mohon ampunan kami juga ya Allah, tempatkanlah di alam barzahnya nanti dan di alam akhirnya bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma ja'alna min auladana wa talamidana wa ahlana min ahli tuqa wa ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syarri wa dhaya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami, murid-murid kami, dan keluarga kami semua, baik keluarga guru, keluarga dari anak-anak semua yang ada di rumahnya masing-masing, menjadi orang-orang yang ahli dalam berbuat kepatuhan dan ketaatan, menjadi anak-anak keluarga, anak-anak yang soleh solihah, yang taat menjalankan ibadah, dan jadikanlah keluarganya semua ya Allah orang-orang yang ahli dalam ilmu pengetahuan dan kepatuhan menjalankan tugas dan perintah-Mu birahmatika ya arhamar rahimin, dan jauhkanlah ya Allah dari semua perbuatan yang zalim yang tidak Engkau ridhoi. Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masyihid dajjal ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, ya Tuhan kami, tenangkanlah hati kami semua dan jauhkan kami semua dari fitnah kehidupan ini ya Rabb, dan tunjukkanlah kepada jalan kebenaran untuk menjadi sukses kami semua di kemudian hari, utamanya kami semua Bapak Ibu guru, wali murid, dan anak-anak kami semua ya Allah. Jadikanlah orang-orang yang sukses, orang yang selalu selamat, dan orang-orang yang menjadi hidupnya barokah dunia dan akhiratnya birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rabb, pagi hari ini kami bersama-sama sekolah, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah dengan Bapak Ibu wali murid kelas 6 berkumpul bersama dalam rangka untuk mengenal lebih jauh pembelajaran yang sedang kita lakukan dalam suasana pandemi ini ya Allah. Karena itu mudahkanlah segala urusan kami, lancarkanlah segala urusan kami, dan berilah keberkahan dalam apa yang kita lakukan bersama-sama ini untuk mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses, ilmu dunianya dan ilmu akhiratnya, dan menjadi anak-anak yang selalu menjadi anak yang soleh, solihah, yang berguna untuk nusa, bangsa, dan agamanya ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa yang kita panjatkan bersama Allah akan mengabulkannya. Amin.
Bapak Ibu yang saya hormati, menuju acara selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Sumur Wulu 3 Kota Surabaya. Kepada yang terhormat Ibu Ratnawati MPD dipersilahkan. Terima kasih Pak Mo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Hari ini kita bisa ketemu di web meeting dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana Bu, sehat? Sehat, yang sehat maupun jempol. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu sehat ya, dan semangat. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya di rapat program sekolah ini. Memang kita sudah lama tidak ketemu, tidak bersua, tidak tatap muka di sekolah ini karena memang masih dalam keadaan pandemi. Mari kita bersama saling menguatkan, saling mendukung untuk pembelajaran putra-putri kita. Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa pembelajaran di semester 2 ini berbeda sekali dengan pembelajaran di semester 1. Karena putra-putri Bapak Ibu harus dipersiapkan untuk mengikuti ujian akhir. Ya. Nah, saya mohon share paparan dulu ya. Sambil nunggu share-nya muncul, Bapak Ibu. Mas. Begini Bapak Ibu, ini adalah program sekolah di kelas 6 SDN Sumur Wulu 3, bahwa putra-putri panjenengan ini nantinya hanya 4 bulan sekolah di semester 2 ini. Lanjut. Oke. Nah, sebelum kita memasuki di semester 2, mari kita mereview pembelajaran daring di semester 1. Nah, selama ini pembelajaran daring di semester 1 itu saya rasa pembelajarannya itu belum maksimal karena banyak siswa, banyak guru, banyak orang tua yang masih belum siap untuk menerima pembelajaran daring. Oleh sebab itu di semester 2 nanti kita harus sudah siap dan tidak siap, kita harus siap. Kita berusaha memaksimalkan pembelajaran di kelas 6 itu semaksimal mungkin, sebaik mungkin, dengan semangat yang semangat 45 ya, ini harusnya itu Bapak Ibu. Yang kedua, memang kesiapan itu terbatas karena keadaan yang di semester 1 itu terjadi secara tiba-tiba. Kita tidak tahu keadaan itu, tahu-tahu semua negara itu kena COVID. Nah, yang akibatnya banyak dampak yang terjadi, salah satunya adalah dampak terhadap pendidikan, yaitu anak kita sekolahnya harus daring karena tidak boleh ketemu dengan temannya, tidak boleh ketemu dengan gurunya. Oke. Nah, itu adalah review dari semester 1. Karena belum siap atau pembelajarannya itu belum maksimal, maka di semester 2 maka akan kita maksimalkan.
kami dari pihak sekolah mohon dukungan Bapak Ibu sekalian. Nggih. Lanjut Mas. Nggih. Nah, di semester 2 ini Bapak Ibu, pada awalnya kita itu sudah mengikuti anjuran dari dinas bahwa sekolah kita sudah terpilih menjadi sekolah yang diizinkan untuk mengadakan sekolah tatap muka atau PTM. Nggih. Nah, semua persiapan sudah kami lakukan mulai dari kesiapan cuci tangan, termogan, kita sudah punya, kemudian hand sanitizer, alat semprot, semua ruangan, dan kita juga sudah membentuk Satgas, Satuan Tugas COVID itu sudah terbentuk yang diketuai oleh Bapak Suparni. Nah, sudah terbentuk dan dibantu juga dengan wali murid yang selama ini ikut membantu Satuan Tugas COVID dengan membersihkan ruangan-ruangan. Nah, saya ucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang sudah mendukung kegiatan ini sehingga sekolah kita sudah terpilih dari satu kecamatan, sekolah kita dan SDN Jeruk saja yang terpilih Bapak Ibu. Luar biasa. Jadi panjenengan semua luar biasa sudah membantu kami dalam proses kesiapan untuk tatap muka. Namun, tiba-tiba saja COVID-nya itu semakin meningkat. Nah, semakin meningkat sehingga sampai hari ini kita masih belum diperbolehkan melakukan pembelajaran tatap muka. Yeah. Nah, ini sudah saya katakan tadi bahwa pembelajaran nanti kelas 6 itu hanya sampai bulan April dan Mei. Mudah-mudahan bisa tatap muka. Ya, mudah-mudahan bisa tatap muka untuk selanjutnya. Tetapi kalau Anda belum bisa tatap muka, maka pembelajaran ini Bapak Ibu guru sudah punya plan B, yaitu strategi yang sangat jitu untuk memberikan pembelajaran dalam waktu singkat ini. Nah, strateginya sudah diatur, sudah dirancang. Biasanya kalau sudah dari pusat itu turun kisi-kisi yang harus dimiliki oleh putra-putri Bapak Ibu, maka guru sudah siap untuk melaksanakan atau sudah siap untuk melaksanakan strategi ini dengan baik, sudah siap semuanya. Salah satunya ini nantinya setiap hari Bapak Ibu guru ya terutama ini sudah siap melaksanakan kelas virtual seperti ini ya setiap hari. Oleh sebab itu saya harapkan putra-putri panjenengan itu mengikuti dengan baik. Misalnya pagi itu masih molor, kami harapkan bantuan Bapak Ibu baik secara moral maupun material untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran di semester 2 ini. Okay. Kemudian Bapak Ibu untuk ujian nanti atau sebelum ujian itu kita harus menyelesaikan materi tema 6 sampai 9. Nah, tema 6 sampai 9 itu di mana setiap tema itu terdapat 3 sub. 3 sub, satu sub itu ada 6 PB atau 6 pembelajaran. Jadi satu sub itu 1 minggu.
Nah, kalau ada 6, 7, 8, 9 berarti ada 4 tema. 4 tema ini kalau dikalikan, dihitung-hitung itu sama Bapak Ibu guru, setiap harinya harus, setiap minggunya itu harus menyelesaikan 2 tema. Seperti itu. Supaya bisa terselesaikan, maka kami sangat mengharapkan dukungan Bapak Ibu yang di rumah. Monggo, misalnya ada keluhan-keluhan pada saat mendukung kegiatan pembelajaran ini, dikonfirmasikan kepada kami pihak sekolah atau kepada Bapak Ibu gurunya masing-masing. Nah, Bapak Ibu, di mana materi tema 6 sampai 9 ini Bapak Ibu guru itu memampatkan materi ini sebaik mungkin dengan strateginya yang sudah dirancang. Nah, otomatis kalau sudah dirancang strateginya ini, jangan sampai diutek-utek. Maksudnya panjenengan itu kami mohon bantuannya supaya pemampatan ini terlaksana dengan baik. Okay. Nah, apabila panjenengan misalnya kok begini ya, Pak Muh itu kalau mengajar kok cepat sekali. Nah, panjenengan tidak perlu mengeluh, tapi panjenengan tanyakan langsung kepada Pak Muh. Karena Pak Muh punya strategi sendiri untuk memaparkan ini. Panjenengan mendukung apa yang dibutuhkan. Ngaten nggih. Karena siswa-siswi kelas 6 ini adalah siswa-siswi yang sangat istimewa, di mana nantinya di kelas 6 ini akan menjadi lulusan terbaik di kecamatan seperti ini. Nah, saya harapkan seperti itu, dan saya juga tidak melihat satu mata atau hanya ini sebelah mata, karena setiap anak itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya yakin anak-anak itu kita lihat adalah kelebihannya, bukan kekurangannya. Nah, kalau kita lihat kelebihannya, itu berarti kita kembangkan kelebihan mereka. Nah, kekurangannya kita perbaiki. Okay? Ada anak yang pintar matematika, ada yang pintar bahasa, itu sudah biasa. Bagi kami sebagai guru adalah tugas kami untuk memberikan atau untuk memunculkan atau untuk membimbing putra-putri panjenengan. Kami mengharapkan generasi yang akan datang adalah generasi yang emas, generasi yang sangat dibutuhkan oleh negara kita. Okay? Bapak Ibu, selanjutnya adalah persiapan ujian sekolah atau ujian akhir. Ini ujian sekolah ini adalah wewenangnya sekolah. Nantinya insya Allah yang membuat soal itu Pak Mu dan Bu Leli. Pak Mu dan Bu Leli yang sesuai dengan panduan dari dinas, seperti itu. Nah, dari persiapan ujian sekolah ini Bapak Ibu, yang waktunya tinggal sedikit, itu biasanya ujian sekolah itu ada ujian tulis, ada ujian praktek. Nah, ujian tulisnya itu adalah mengukur atau memberikan asesmen kepada ini bidang akademiknya. Tetapi untuk non akademiknya itu biasanya diuji di ujian praktek. Nah, saat ini karena pandemi, maka ujian praktek ditiadakan, diganti dengan tugas akhir yang nanti akan dijelaskan oleh Bu Leli secara tuntas tentang tugas akhir tersebut. Nah, tugas akhir itu sudah harus dimulai dari bulan Januari ini. Seperti itu, karena tugas akhirnya adalah anak harus memiliki karya, memiliki penelitian,
untuk mengembangkan kemampuan anak, keterampilan anak, sosial anak, kreativitas anak, dan sebagainya. Itu dari saya, nggih. Selanjutnya, Mas. Oh, sudah. Nah, dari saya sudah sampai sini sambutannya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Saya buka setelah saya buka langsung atau ada acara di lain-lain, Pak Mu? Iya, Ibu, nanti kita buka acara lain-lain setelah penjelasan dari Bu Leli juga. Oh ya, oke, siap. Terima kasih. Itu penjelasan dari saya, dari lembaga. Terima kasih. Mungkin nanti kalau ada yang kurang jelas, di lain-lain akan dibuka beberapa pertanyaan untuk panjenengan semua. Demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu telah menyampaikan sambutannya, memaparkan tentang program kegiatan pembelajaran di kelas 6 yang di sini adalah merupakan program kegiatan akhir sekolah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi satu pedoman kita untuk lebih baik ke depan. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah tadi, kita akan dijelaskan atau dipaparkan oleh Bu Leli tentang ujian yang ujian unjuk kerja dan karya yang akan atau harus dilakukan oleh anak-anak kelas 6 pada kegiatan akhir sekolah ini. Untuk itu, mari kita perhatikan bersama apa yang akan disampaikan oleh Ibu Leli. Kepada yang terhormat, Bu Leli, saya persilakan. Monggo Ibu. Ini juga bisa. Oh iya, ini udah. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mohon izin Bu Ratna dan Bapak Ibu wali murid semua yang saya hormati. Untuk kesempatan hari ini, kesempatan yang langka nih, karena kita hanya bisa berjumpa lewat virtual karena masih dalam suasana pandemi. Pada kesempatan hari ini saya hanya menyampaikan atau share informasi terkait sosialisasi unjuk kerja dan karya dari Dinas Pendidikan Surabaya. Untuk kelas 6 ini, jadi untuk kedepannya memang tidak ada ujian nasional, tapi ada ujian sekolah dan UKK. UKK yaitu unjuk kerja dan karya. Jadi selain akademik, maka siswa juga diharapkan mempunyai keterampilan untuk menghasilkan suatu karya. Dari slide yang saya tayangkan ini, bahwa pembelajaran itu kita sudah menyiapkan generasi milenial, yaitu generasi di mana pembelajaran itu tidak monoton dari guru, tapi sudah blended learning, yaitu campuran pembelajaran yang antara guru dan siswa itu terlibat aktif. Jadi guru hanya sebagai fasilitator, siswa terlibat aktif dalam pembelajaran,
Dan sumber belajar itu beragam, baik dari tutorial, video, webinar, ya. Kalau dulu kan hanya tatap muka antara guru dan siswa. Kegiatan brain training ini bertujuan untuk mengakomodir atau memfasilitasi kemampuan keterampilan siswa sesuai bakatnya. Untuk selanjutnya, untuk menghadapi abad 21 ini, jadi anak itu diharapkan mempunyai kemampuan. Ada 3 kemampuan yang selain akademik ya Bu ya. Jadi ini lingkupnya ini keterampilan. Yang pertama itu literasi dasar, bahwa kemampuan menggunakan core skill. Core skill itu keterampilan inti untuk menghadapi abad 21. Di dalam core skill ini ada 6 literasi. Ini nanti kedepannya untuk kelas 1 sampai kelas 6 juga akan asesmennya asesmen AKM. Jadi langsung dari Kemendikbud. Ini literasi 1 itu membaca. Jadi anak itu mempunyai kecakapan untuk mampu memahami teks tertulis dengan penalarannya sendiri. Jadi tidak bisa mencontek gitu. Jadi dia itu mampu bernalar sesuai dengan teks. Itu yang kedua, literasi numerasi ini anak diharapkan mempunyai kecakapan untuk menganalisis informasi dalam bentuk tabel, bagan, grafik, dan berbagai macam angka. Ini tentu saja dengan kehidupan penerapan sehari-hari. Untuk yang ketiga, literasi IPA, ini anak juga diharapkan mempunyai kecakapan secara sains, ilmiah, mungkin berupa menciptakan suatu karya yang ilmiah. Terus yang keempat, literasi TIK atau digital. Ini literasi diharapkan anak bisa menggunakan semua digital secara sehat, bijak, dan cerdas. Jadi ini adalah merupakan sumber belajar bagi anak. Anak bisa menggali wawasan dengan cara literasi TIK. Selanjutnya untuk literasi finansial ini, anak diharapkan mempunyai kemampuan, di mana dengan keterampilannya, dia akan mempunyai keputusan yang efektif untuk mensejahterakan dalam bidang ekonomi. Ini diharapkan anak itu menjadi seorang entrepreneur. Jadi dia itu mampu menjual atau hasil karyanya itu mampu nanti berguna dan bisa mendatangkan finansial. Yang terakhir, literasi budaya dan masyarakat. Itu tadi literasi dasar yang harus dan diharapkan untuk generasi putra-putri Bapak Ibu panjenengan semua. Untuk yang kedua ini kompetensi. Jadi dengan adanya literasi dasar 6 tadi, maka siswa diharapkan dapat berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Selanjutnya untuk karakter, ini yang paling penting ya, dari sekian ini tadi karakter itu anak memang kalau karakternya bagus, insya Allah yang lain itu mengikuti. Itu karakter siswa untuk menghadapi perubahan pesat pada lingkungan. Karakternya apa? Karena ini abad 21 nih. Jadi karakternya itu anak itu ingin tahu, inisiatif, gigih, adaptif, kepemimpinan, kepekaan, sosial, dan budaya. Ini tadi yang diharapkan anak mempunyai keterampilan 3 ini selain kemampuan akademik. Ini Bapak Ibu contoh mengukur skill dari pengetahuan yang dimiliki. Contohnya ini pembuatan lip gloss, lipstick, ya.
Ini termasuk untuk mengukur skill, keterampilan, jadi bukan akademik. Nah, untuk UKK ini adalah program sekolah untuk kelas 6 sebagai wujud PPK atau penerapan karakter untuk keterampilan dasar. Tujuannya apa? Untuk mengembangkan keterampilan abad 21, yaitu kolaborasi, berpikir kritis, kreativitas, dan komunikasi. Kalau tadi saya jelaskan literasi dasar, sekarang yang kedua yaitu karakter. Karakter anak itu diharapkan itu ada 5 aspek yang harus dimiliki anak, dan yang bagi Bapak Ibu guru itu harus berusaha untuk menggiring dan mendidik untuk anak untuk mempunyai karakter 5 aspek ini. Ini tugas kami sebagai pendidik dan Bapak Ibu juga untuk menyiapkan generasi yang hebat. Karakternya yaitu yang harus kita gali itu yang pertama itu religius. Ini tentunya berhubungan dengan Tuhannya Maha Esa dari segi ibadahnya. Integritas itu upaya menjadi orang yang dapat dipercaya. Hilang. Apunten sebentar, ini ada gangguan. Reva tadi masuk. Ya. Mandiri, ini nasionalis, dan gotong royong. Lanjut saja. Ini tadi sudah saya jelaskan ya, dari karakter, literasi dasar, kompetensi sudah saya jelaskan. Nah, ini yang penting. Untuk penerapan ke kelas 6, tujuannya UKK yaitu 1 nanti anak-anak bisa bekerja sama, bergotong royong, menumbuhkan disiplin, tanggung jawab, kreatif, peduli. Ini tentunya nanti dengan suatu kegiatan Ibu yang saya dan Pak Mu nanti akan rancang. Terus yang ketiga, mengimplementasi kompetensi. Jadi aspek pengetahuan, sikap, keterampilan itu memang harus anak itu harus dikenalkan dan diajarkan oleh kami sebagai tenaga pendidik sehingga dapat merancang suatu karya atau alat yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi ada jiwa entrepreneurnya nanti insya Allah. Untuk yang keempat, mengembangkan bakat minat. Yang kelima, mengkomunikasi hasil kerja di depan guru. Nah, selama ini anak-anak kan pasif di dalam mengkomunikasikan karena memang belum terbiasa atau belum terlatih. Dan kami mempunyai keinginan untuk anak bisa mempresentasikan. Mungkin karena ini masa pandemi, jadi presentasinya berupa video, insya Allah nanti. Ini nanti ada perayaan atau untuk puncak kegiatan kelas 6 itu nanti ada perayaan, jadi nanti anak-anak merayakan dengan hasil karyanya dan berupa video presentasinya. Untuk yang keenam itu peduli terhadap sekitar. Sasarannya guru kelas 6, siswa kelas 6. Ini nanti satu kelompok 2 sampai 5 siswa. Ini tadi sudah ya. Ini nanti tema untuk UKK-nya ada 10, insya Allah nanti untuk materi ini nanti akan saya share ke panjenengan dan ke putra-putri panjenengan. Nanti anak-anak boleh memilih dari 10 tema ini, mereka suka yang mana sesuai dengan timnya. Nanti timnya akan saya dan Pak Mu bagi, teknisnya nanti insya Allah menyusul setelah pertemuan hari ini. Nah, ini Bapak Ibu, ngapunten, ini untuk tahapannya, ini memang sudah dari dinas Ibu ya.
pihak sekolah hanya sesuai instruksi dinas. Untuk yang minggu kedua Januari ini baru minggu pertama nih Pak Mung ya. Kita memang gerak cepat karena lebih cepat lebih baik informasi biar Bapak Ibu wali murid juga siap. Yang diharapkan dinas itu minggu kedua Januari itu brainstorming, yaitu kita sudah merancang atau bershare ide dengan stakeholder termasuk dengan Bu Ratna selaku kepala sekolah ya, saya dan Pak Mu serta panjenengan itu hari ini nih untuk mendesain kegiatan. Yang kedua ini sosialisasi, alhamdulillah untuk langkah yang kedua kita sudah melakukan. Jadi walaupun mungkin yang bergabung belum banyak, tapi insya Allah nanti share materi akan saya kirim dan Pak Mu kirim juga ke grup WA masing-masing kelas nih. Untuk yang ketiga ini nanti belum, langkah yang ketiga ini belum, insya Allah nanti akan mengikuti selanjutnya. Itu penggalian ide minat itu tetap mulai minggu ke-1 Februari, terus pembentukan kelompok minggu ke-2 Februari, mendesain kegiatan minggu ke-3 Februari, pendampingan minggu ke-4 Februari, persiapan bahan presentasi 4 Maret, dan terakhir perayaan itu minggu ke-2 April. Jadi ini nanti diharapkan yang lanjut. Ini contohnya kegiatan yang dilakukan. Karyanya ini letter to Bu Risma, itu surat untuk Bu Risma. Kalau ini sesuai temanya nih Bu Im. Nah, ini yang saya dan Pak Mu nilai itu nanti untuk penilaian UKK ini pengganti ujian apa ya Pak Mu? Ujian praktek ya. Kalau UKK. Iya. Mohon izin Bu Ratna pengganti ujian praktek nih Bu. Ya, berarti Ya, ini nanti pengganti ujian praktek. Oh, iya. Berarti ini nanti pengganti ujian praktek nih Bu. Ini saya dan Pak Mu untuk nanti menilainya itu satu penilaian konten. Jadi penilaian konten itu penilaian isi dari karyanya. Yang kedua itu keterampilan, yang ketiga itu sikapnya. Ini untuk teknis penilaiannya nanti insya Allah saya dan Pak Mu akan mendesain. Penutup, tujuannya UKK ini tadi sudah yaitu memberikan literasi dasar nih, untuk karakter anak, dan intinya adalah untuk anak supaya punya keterampilan untuk menghadapi abad 21. Terima kasih. Sekian dari saya untuk sosialisasi UKK kelas 6. Dan apabila ada salah kata, saya mohon maaf selaku pribadi. Mungkin kalau ada yang ditanyakan nanti saya serahkan pada Pak Mu selaku pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Bu Leli telah menyampaikan paparannya tentang unjuk kerja dan karya anak-anak. Bapak Ibu, dari rangkaian yang sudah kita ikuti, mungkin dari Bapak Ibu semuanya ada yang perlu ditanyakan atau disampaikan, dirembukan bersama, yang kurang jelas atau ada informasi atau ada masukan dalam acara yang selanjutnya adalah acara lain-lain ini. Mari kita manfaatkan bersama untuk saling berbagi, ngobrol bersama dalam rangka mensukseskan kegiatan anak-anak ini ke depan. Monggo Bapak Ibu, kiranya ada hal yang perlu disampaikan. Boleh yang akan bertanya dihidupkan mic-nya, langsung
silahkan menyampaikan. Sambil nunggu yang belum, Bapak Ibu, saya juga akan menyampaikan beberapa hal ya Bu, mohon izin Bu Ratna, sekaligus nanti mungkin akan ada feedback dari Bapak Ibu wali murid. Bapak Ibu, seperti yang sudah Ibu Kepala Sekolah sampaikan tadi, pembelajaran daring sudah berlangsung mulai anak masuk kelas 6 sampai sekarang ini. Mungkin juga Bapak Ibu itu juga belum pernah juga ketemu dengan saya. Kalau Bu Leli sudah ya Bu ya. Karena Bu Leli ngajarnya mulai dari kelas 5 langsung nuntun sampai ke kelas 6. Hafal total dengan siswa-siswanya. Kalau saya mungkin dari awal itu belum pernah berjumpa dengan anak pada saat anak-anak kelas 6, tapi pada saat dulu normal saya juga sudah sempat komunikasi dengan anak-anak. Bapak Ibu yang belum kenal, biarpun terlambat, saya juga memperkenalkan diri. Nama saya Pak Muhyiddin, Ibu, Bapak, ngajar di kelas 6A. Bapak Ibu, pada saat kegiatan pembelajaran di kelas 6 ini memang unik sekali. Pada saat ini kita menyiapkan anak-anak untuk ujian dan persiapan kelulusan. Namun kondisinya seperti ini, tapi memang kondisi begini harus kita lalui dengan baik. Untuk itu, kegiatan pada semester 1 itu, saya berharap mari kita tingkatkan bersama, karena banyak program yang kelas 6 harus bisa melalui, termasuk salah satunya yang sudah dijelaskan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, tema 6789 harus segera kita selesaikan. Dan yang kedua, dulu-dulu pembelajaran itu hanya melalui Google, Microsoft Office 365 dan sebagainya itu, pada saatnya nanti ini mungkin akan kita tambahkan dengan tugas-tugas lembar kerja. Saya kepikir, jangan-jangan anak-anak ini nulisnya lupa. Pegang buku, pegang pensilnya lupa, karena kebiasaan pegang HP, kemudian ada digit-digit ABC yang sudah ada di situ. Nanti Bapak Ibu mungkin akan saya tambah beberapa materi untuk mempercepat penguasaan di tema 6789. Tapi mudah-mudahan kerjasama Bapak Ibu lebih baik dari yang semester 1. Kemarin saya mengadakan kegiatan setiap hari, harapan saya anak-anak dan saya bisa gabung dalam Google Meet dalam rangka untuk menjembatani kesulitan yang dirasakan oleh anak pada saat pembelajaran mempelajari sendiri tema yang ada di rumah. Harapan saya untuk kegiatan Meet dan Google Meet itu anak-anak bisa menyampaikan kesulitan yang ada di situ, menyampaikan kesulitannya, dan nanti saya bisa menjelaskan di tatap muka virtual ini, biarpun virtual, tapi seolah kita bertemu. Untuk itu saya berharap kepada Bapak Ibu untuk memfasilitasi kepada anak-anak untuk bisa melaksanakan pembelajaran Google Meet juga. Di samping nanti ada tugas untuk, di samping juga untuk tulis-menulisnya, tugas-tugas yang lain bisa dikerjakan. Apalagi ini tadi juga dari Bu Leli telah disampaikan, akan ada yang namanya unjuk kerja dan karya, yang di situ waktunya berbarengan. Untuk itu dibutuhkan benar kerjasama Bapak Ibu sekalian. Tapi saya juga kepingin tahu Bapak Ibu ada kendala apa kira-kira. Saya ada kendala Bapak Ibu, waktu Google Meet itu saya berharap kepada anak-anak itu untuk tampil kayak mamanya begini. Waktu saya menjelaskan videonya selalu dimatikan.
kameranya selalu dimatikan, jadi saya nggak mengerti kondisinya anak. Padahal saya kangen sekali, saya rindu berat itu. Kalau seperti ini saya bisa melihat mamanya Ahong, mamanya mama semua, yang saya panggil mama saja. Akhirnya saya juga jadi terhibur dan saya tahu dari sorot mata yang ada, kemudian komunikasi yang saling, ini menambah mesranya sebuah pembelajaran terhadap anak-anak nanti. Ada kalanya saya juga komunikasi dengan Bapak Ibu, katanya anak-anak itu malu. Ya, semoga kata-kata malu yang di situ nanti tidak disalahartikan. Bapak Ibu gurunya pengen ketemu tambah malu. Ya kalau ketemu pacarnya malu enggak apa-apa, itu malah bener. Tapi ketemu Bapak Ibu gurunya kok tambah malu, jadi saya tambah kepikir, waduh, terus gimana kita bisa belajar lebih dekat dengan mereka dalam keterbatasan ini. Untuk itu saya juga mohon kepada Bapak Ibu untuk memberikan motivasi. Ayo malunya ditempatkan di tempat yang pas. Kalau dalam pembelajaran, ayo apa adanya kita buka, kita saling berbagi, kita saling belajar di situ dengan maksimal, sehingga akan lebih ada kebersamaan di situ. Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya, nggak apa-apa, sambil disela saya bisa. Monggo Bapak Ibu. Mama Zahra, mungkin silakan. Dalam? Mamanya Vira, oh iya, monggo Ibu Ati, dipersilahkan, monggo. Mic-nya bisa dinyalakan Ibu. Mic-nya bisa klik baik. Nggih, monggo silakan Ibu. Terima kasih Pak. Nah, ini hanya terima kasih atas waktunya sebelumnya Bapak Ibu guru. Mungkin saya masuk Google Meet ini baru telat ya Pak, baru pulang. Lah, untuk awal-awal tadi kurang jelas ya Mas. Mohon izin diulang Ibu. Mungkin saya masuk Google ini barusan telat informasinya seperti apa yang dari awal-awal Pak. Saya nyambungnya mulai dari Bu Lelinya itu tadi baru saya masuk gitu. Jadi untuk awal-awalnya tadi infonya seperti apa saya tertinggal. Jadi nggak tahu info yang sudah diberikan tadi seperti apa. Jadi yang mau saya tanyakan berarti untuk anak-anak kedepannya untuk ulangan seperti prakteknya uprak ya Pak ya. Seperti kedepannya nanti anak kita lewat seperti ini kan nanti kita live secara langsung seperti Meet ini atau secara daring seperti biasanya gitu Pak untuk hasil kerjanya? Ya. Terima kasih Ibu, karena Ibu terlambat maka akan saya denda sarapan 2 piring. Biar saya jawab Pak Mo sebentar. Ya, monggo Ibu, monggo silakan. Nggih, Bu Laili nggih ini. Nggih, mamanya Vira, Ibu Eti. Mamanya Vira. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Begini Ibu, intinya nanti di kelas 6 itu kita ada 2 ujian. Yang pertama ujian. Sebentar ya Mas, duduk dulu. Maaf. Ya. Pertama ujian itu ujian tulis, yaitu ujian sekolah. Yang kedua itu unjuk kerja pengganti ujian praktek. Ya, anak unjuk kerja itu isinya adalah membuat karya tulis atau membuat karya tulis itu berupa penelitian Ibu, membuat penelitian. Misal ya, ujian praktek itu dalam masa pandemik ini siswa membuat hand sanitizer sendiri dari lidah buaya, misalnya seperti itu. Nah, itu nantinya anak selain membuat hand sanitizer membuat hand sanitizer dari lidah buaya, itu bisa ditulis bahan-bahannya seperti itu. Pak, mau dilanjut, ini saya ada tamu sebentar ya.
Ya, baik Ibu. Nggih. Ya, Ibu. Itu untuk unjuk kerja yang akan nanti dilaksanakan oleh anak-anak. Nanti sambil jalan akan saya pandu. Jadi dari materi yang akan saya share, Bapak Ibu, nanti kalau bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti kegiatan Google Meet ini, akan kita sharekan alamat untuk membuka di YouTube. Nanti bisa diulang kembali untuk melihat di YouTube Bapak Ibu. Bagi yang belum ikut atau yang kepingin mengulang kembali bisa dilihat di YouTube. Ahong, ikut ya Hong. Ahong datang Bu, ikut semangat. Terima kasih Hong. Iya, Pak. Itu Ibu, jadi untuk materi nanti kita share di YouTube, ada link di YouTube yang bisa Ibu ambil kembali, dan materi dari Bu Leli juga akan saya sampaikan ke grup anak dan grup panjenengan. Untuk ujian unjuk kerja tadi banyak hal yang bisa dipakai kok Bu, banyak hal yang bisa dipakai. Contoh, ini di lingkungan kita berhubungan dengan yang nomor 1 tadi, itu kan banyak sampah. Di sini ada mamanya Ahong, ini sebetulnya tinggal meneliti, Ahong diajak, kemudian siapa tahu Ahong ini punya hal baru juga bagaimana untuk mengolah sampah ini sehingga sampah bisa bermanfaat, lingkungan jadi bersih. Ada ide-ide seperti itu dan nanti dituliskan dalam sebuah karya, di samping ada karya nyata juga menjadi satu karya tulis yang nanti akan bisa dipaparkan pada saat ujian. Seperti itu juga bisa. Kemudian di lingkungan sumur welut itu juga banyak yang namanya waduk atau tuk itu ya, yang ada di sekitaran kita. Mungkin anak bisa meneliti di situ kira-kira pemanfaatan tuk ini buat lingkungan sekitar, buat pariwisata, buat apa. Mungkin anak-anak punya ide-ide tersendiri biarpun ini seolah-olah virtual, tapi siapa tahu nanti menjadi sebuah kenyataan karena kita punya aset yang ada di sumur welut ini. Kayak etuk ini punyanya siapa nggak ya? Punyanya mamanya Vira atau punyanya Pak Mamanya RT? Ahong. Mamanya Ahong, Pak. Juga Punya bisa mamanya Ahong. ada satu penelitian atau ada satu usaha anak bagaimana membuat lingkungan sekitar ini bisa dimanfaatkan dan bisa dijadikan sebuah karya. Mungkin bisa seperti itu. Atau hal lain mungkin mama papa juga akan tahu nanti apa ya kira-kira karya anak saya yang nanti pada saat pembuatan ini tadi sudah disampaikan di tayangan akan diikuti oleh 2 sampai 5 anak. Kalau bisa 2, kalau nggak bisa 3 atau maksimal nanti 5. Kalau bisa ya 3 atau 4 aja. Kalau 5 mungkin kebanyakan nanti tambah bingung. Mungkin juga di lingkungan yang saya lihat kalau saya lewat di gang kok mamanya Ahong terus ya. Karena memang rada familiar Ibu, ada kenangan indah di situ. Saya sering melewati situ. Di situ juga ada satu lingkungan yang sangat bersih, nyaman. Itu juga bisa dijadikan satu eco green ya. Itu eco green di wilayahku. Latar belakangnya seperti ini. Caranya seperti ini, manfaatnya seperti ini, saya lakukan seperti ini, itu juga bisa dijadikan satu unjuk kerja nanti. Jadi acuan unjuk kerja ini supaya anak-anak bisa menggali potensi diri, menggali potensi lingkungan sebagai sarana pembelajaran untuk meningkatkan skill, keterampilan seperti itu. Atau mungkin Bapak Ibu punya yang lain. Contoh misalkan sekarang dunianya lagi dunia digital. Di poin berapa ya tadi ya? Di poin 8 kalau tidak salah tadi. Mungkin anak-anak mulai sekarang bisa mempunyai pandangan untuk menjadi seorang YouTuber. Siapa tahu bisa seperti Deddy Kobuser, bisa seperti Raffi Ahmad. Itu mempunyai penggemar-penggemar itu Bu. Itu ternyata juga mendapatkan gini yang cukup banyak, itu juga menjadi sebuah
sebuah sumber penghasilan yang banyak. Seperti itu, atau mungkin yang lain nanti monggo kita selalu komunikasikan antara saya, anak panjenengan, nanti kita bisa komunikasi untuk mewujudkan unjuk karya dan unjuk karya anak ini. Mungkin dari yang lain Ibu, monggo. Nyun sewu Pak. Monggo, Ma. Nyun sewu. Karya tulisnya bebas berarti ya? Mohon izin Ibu, agak keras sedikit nggih. Karya tulisnya bebas ya Pak ya? Nggih. Ya Bu, mohon izin. Oh iya sip. Ya, monggo. Karya tulis itu berarti bebas. Oh iya, ada 10 poin tadi yang ditawarkan ke anak di poin 1 sampai 10 tadi loh Bu. Kita lebih mengambil kemana, nanti silakan anak-anak dan kita rembukan memilih yang mana, asalkan mudah-mudahan nggak sama sehingga menimbulkan karya dua yang sama. Pokoknya yang berbeda, kalaupun sama tapi ada perbedaan yang itu juga enggak apa-apa. Monggo nanti. Pak Mo, itu 10 poinnya nanti bisa di-share di grup Pak. Saya tadi ketinggalan. Siap Ibu, nanti akan kita share ya yang 10 poin tadi. Mudah-mudahan nanti jenengan bisa mempelajari lebih lanjut yang itu. Akan kita share setelah ini. Oke, terima kasih Pak. Mohon maaf saya tadi telat masuk. Ya, nggak apa-apa Bu, denda 2 piring. Nggak ada, cuma ada nastar. Terima kasih. Terima kasih. Monggo Ibu mungkin yang lain akan menyampaikan, silakan. Sambil menunggu, sekali lagi Bapak Ibu, saya berharap pada saat kegiatan Google Meet, putra-putrinya diaktifkan, nggih. Saya kangen sekali dengan putra-putri panjenengan. Makanya saya berusaha setiap hari akan saya pantau melalui Google Meet, dan saya akan kepingin mencoba mengurai kemungkinan ada kesulitan-kesulitan. Nanti tolong disampaikan ke anak-anak, kesulitanmu tolong nanti disampaikan pada saat ketemu virtual dengan Bapak Ibu guru. Iya, saya sambung Pak Mo. Karena Pak Mu kepingin virtual, itu adalah salah satu cara Pak Mu, strategi Pak Mu untuk meningkatkan kemampuan akademik. Jadi, akademik siswa-siswi. Jadi kan nantinya anak-anak itu dituntut memiliki 2 kemampuan, yaitu kemampuan akademik dan non-akademik, di mana kemampuan akademiknya itu dites atau dinilai melalui ujian akhir, yaitu ujian sekolah, ujian tulis, ya. Non-akademiknya dites atau dinilai melalui unjuk kerjanya bebas sesuai dengan kompetensi masing-masing, sesuai dengan pilihannya sendiri-sendiri. Yang penting dari 10 tadi dipilih salah satu. Itu tambahan dari saya. Mungkin ini sudah lama, mungkin saya takutnya Bapak Ibu juga mau masak lagi atau mau malam minggu. Mungkin seperti itu, tapi dilarang dulu nggih, soalnya hari ini dan seterusnya kita masih berprihatin untuk mencegah COVID. Oke, saya kembalikan Pak Mu. Terima kasih Ibu. Ada paparan dari Ibu. Mungkin apabila masih ada yang perlu disampaikan, nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan melalui WA atau melalui calling WA ya Bu, untuk keterangan lebih lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, kiranya itu hal-hal yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Marilah kita selalu berusaha untuk yang terbaik buat anak-anak kita. Tidak lupa juga, marilah kita selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Semoga kita selalu sehat walafiat. Untuk itu, Bapak Ibu yang saya hormati, acara kita
sudah sampai di sini. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Suparni, nanti saya berharap untuk menutup dengan doa. Saya selaku pembawa acara pada acara rapat Google Meet ini, mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di Bapak Ibu sekalian. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mohon untuk menutup acara ini dengan doa. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang hari ini berdoa semoga apa yang kita lakukan benar-benar mendapatkan ilmu yang baik dan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'alna min auladana wa talamtana wa ahlana min ahli tuqa wa ahli ilmi wa ahli khair wa la ta'jana wa ilahum min syarri wa dhair. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada dokumen untuk kita Bapak Ibu. Mari kita foto bersama. Tolong kepada Bapak Ibu yang masih balik kamera bisa menampakkan diri. Maka Bapak Ibu action diri. Ya. Masker boleh dilepas, tidak apa-apa karena kita ada di tempat masker. Monggo Mas Denis. Bu Leli, monggo Bu Leli. Saya hitung nggih, actionnya aham salam. 3, 2, 1. Saya ulang lagi. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Cukup, ada yang merem Ibu. Tidak apa-apa. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih atas partisipasinya. Matur nuwun, monggo. Matur nuwun, monggo. Sampai ketemu lagi nggih. Apa kopinya kan garis suara nih. Berapa orang Mas? Iya, waduh.